Sahabat, saya mulai dengan sebuah kutipan yang jenaka tapi serius. Ini kutipan dari Emilia Clarke, seorang artis muda dari Inggris. Ia mengatakan, ayah saya memberi nasihat. Jangan pernah kita mempercayai mereka yang ukuran televisi di rumahnya lebih besar dibandingkan ukuran rak bukunya. Jadi jika ia punya rak buku yang jauh lebih kecil ketimbang ukuran televisinya, jangan percayai dia. Tentu saja kita tidak menafsir kutipan ini secara tekstual, bahwa sebaiknya kita punya rak buku yang sangat besar, yang jauh melampaui ukuran televisi kita. Tapi ini satu ajakan renungan mengenai pentingnya kita mempunyai buku. Pentingnya kita mengkoleksi buku, pentingnya kita membaca buku dan merenungkan isinya. Hanya dengan membaca buku, apalagi jika itu buku-buku besar, buku-buku penting, maka kita pun memiliki alam pikiran yang tercerahkan, yang terinformasikan, sehingga pandangan-pandangan kita dapat dipercayai oleh orang lain. Itu pandangan yang memberi arahan kepada satu situasi yang benar, kepada satu situasi yang mencerahkan. Pentingnya merawat buku, mengkoleksi buku, dan membaca buku. Melalui kutipan inilah kita memasuki diskusi webinar minggu ini. Webinar dari Satu Pena yang ketujuh. Judulnya adalah Upaya Merawat dan Terus Menerbitkan Buku Bernilai Budaya. Itu topik diskusi kita minggu ini, dan sengaja pembicara utamanya adalah Dr. Insinyur Ahmad Fahrozi, MM. Sengaja kita minta Bro Fahrozi yang menjadi pembicara, karena ia adalah pimpinan tertinggi Balai Pustaka. Dan Balai Pustaka kita tahu baru saja merayakan hari kelahirannya yang ke-104 tahun. Bukan main. Ini berarti Balai Pustaka lebih senior dan lebih tua dibandingkan Indonesia Merdeka. Jauh hari sebelum Indonesia Merdeka, Balai Pustaka sudah menerbitkan buku-buku yang memperkaya batin anak-anak bangsa. Bung Fahrozi sengaja kita minta menceritakan pengalamannya, karena ketika ia datang memimpin di Balai Pustaka, saat itu dapat dikiaskan Balai Pustaka seperti judul novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Hampir tenggelam dia. Datanglah Ahmad Fahrozi, ia memasukkan spirit entrepreneurship untuk membangun kembali Balai Pustaka, merawat buku-buku penting yang sudah diterbitkan sejak lama, bahkan sejak sebelum Indonesia Merdeka, dan itu diterbitkan ulang agar dapat menjadi bahan dialog kepada generasi masa kini. Saya akan ceritakan pengalaman saya. Ini satu foto yang saya ambil ketika sekitar bulan lalu. Saya mendapatkan kiriman 30 koleksi yang diterbitkan Balai Pustaka. Ini buku-buku yang minta ampun pentingnya, novel-novel, cerita pendek, juga biografi, juga pandangan dari banyak hal mengenai batin Indonesia.
Di buku ini misalnya, di koleksi ini ada buku R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, Siti Nurbaya, Ateis, dan banyak lagi lainnya. Saya menerima kiriman 30 koleksi balai pustaka yang diterbitkan ulang, yang diberikan pengantar baru, yang juga tata bahasanya sudah disesuaikan dengan ejaan yang baru. Karena banyak sekali buku ini terbit sebelum Indonesia merdeka dengan tata bahasa yang berbeda. Ketika saya menerima buku ini, saya langsung meletakkannya pada rak buku di kantor saya, dan bisa saya pastikan rak buku di kantor saya jauh lebih besar ketimbang ukuran televisi saya. Dan ketika menerima buku ini, terbayang pada saya langsung saja wajah dua guru bahasa dan sastra saya, yaitu guru bahasa dan sastra ketika saya SMP dan ketika saya SMA. Pertama kali saya mengenal judul buku ini mengenai salah asuhan, mengenai azab dan sengsara, mengenai buku Ateis, ya, juga buku R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Dua guru sastra itu bisa sangat memukau dan membangkitkan pikiran saya, membangkitkan rasa ingin tahu saya. Saya ingat waktu itu saya tunjuk tangan, "Bu Guru, bisakah saya membaca bukunya?" Saya pinjam bukunya, saya sangat ingin mendalaminya. Dan Bu Guru berkata waktu itu di SMP, bahkan juga di SMA, bahwa perpustakaan sekolah tidak memilikinya. Karena memang adik-adik, anak-anak di sini tidak wajib membacanya, tapi kami hanya memberikan tahu saja pokok-pokok pikiran dalam buku ini dan apa efeknya buku-buku ini bagi tak hanya perkembangan bahasa, namun juga bagaimana mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi waktu SMP, waktu SMA, saya hanya mendengar saja tentang buku ini, tapi saya tidak pernah membacanya, bahkan tak pernah menyentuh bukunya itu. Padahal itu buku penting. Tapi ketika saya sekolah di Amerika, ambil S2 dan S3, dan saya masuk ke dalam perpustakaan sekolah, yang di sana bahkan perpustakaan itu 8 lantai tingginya, saya menemukan buku ini. Saya masih ingat situasi saya waktu itu, saya terpana dalam shelf rak buku tentang sastra Indonesia. Saya lihat itu, buku Siti Nurbaya, Azab dan Sengsara, Ateis. Ini buku-buku yang saya dengar sejak SMP, sejak SMA. Pertama kali saya pegang bukunya itu justru di perpustakaan di Amerika Serikat sana. Jadilah itu peristiwa pertama kali saya membaca buku-buku ini, bukan di Indonesia, tapi di Amerika Serikat. Bukan di perpustakaan sekolah Indonesia, tapi di perpustakaan sekolah Amerika Serikat. Itu pengalaman saya tentang buku ini, ya. Lanjut. Lalu saya terkenang. Satu berita yang pernah saya baca, ini mengenai kegiatan yang dibuat oleh Library of Congress. Perpustakaan ini, ia kembali membuat pagelaran, membuat pameran tentang buku-buku yang dianggap ikut membentuk batin Amerika. Mereka sengaja memilih 88 buku yang paling penting yang membentuk batin Amerika, dan buku-buku itu mereka terbitkan kembali dengan tata bahasa yang sudah diperbaiki, karena
bahasa Amerika Serikat 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu pastilah berbeda dengan tata bahasa masa kini, dan mereka pun juga memberikan pengantar baru dari buku-buku ini agar pembaca di masa kini memahami konteks sosial, ekonomi, politik, budaya ketika buku yang lama itu diterbitkan. Jadi ada usaha sengaja dari Congress of Library di Amerika untuk kembali membawa buku-buku lama yang penting sekali itu dan menjadikan ini sarana dialog kepada warga Amerika saat ini, terutama kepada para pemimpin di Amerika. Kita lihat beberapa contohnya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya beberapa buku yang diterbitkan kembali. Ada yang judulnya The Adventure of Huckleberry Finn di karangan Mark Twain yang terbit tahun 1884. Sudah hampir 200 tahun yang lalu buku ini dianggap ikut membentuk batin Amerika, diterbitkan kembali. Ada juga judulnya Pragmatism, William James. Ini diterbitkannya pertama kali 1907. Ini buku filsafat, buku renungan filosofi, pandangan hidup yang juga membentuk Amerika. Juga diterbitkan di sana contohnya The Private Life of the Late Benjamin Franklin. Ini salah satu founding father di Amerika. Biografinya yang dulu terbit di tahun 1793, lebih dari 200 tahun yang lalu, diterbitkan kembali. Ini hanya contoh 3 saja, kategori fiksi, non-fiksi, biografi mereka pilih untuk diterbitkan kembali karena penting bagi mereka. Generasi sekarang juga berdialog dengan begitu banyak buku-buku yang sudah diterbitkan di Amerika sana yang sudah membentuk dan memperkaya perjalanan budaya Amerika. Inilah buku yang mereka sebut, ini buku that shape Amerika, buku yang membentuk batin Amerika. Berangkat dari sinilah, ini selanjutnya, bulan lalu saya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Satu Pena, Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia secara aklamasi yang disingkat Satu Pena. Saya pun mencanangkan 7 program unggulan, dan ini satu dari 7 program unggulan itu adalah saya meniatkan akan menerbitkan kembali 100 buku pilihan, setidaknya dalam bentuk print on demand, buku-buku Indonesia yang punya nilai sejarah dan budaya sejak era kolonial. Seperti yang tadi dikerjakan oleh Library Congress of Library yang menerbitkan kembali buku-buku yang membentuk batin Amerika. Di Indonesia pun saya mencanangkan akan menerbitkan kembali 100 buku pilihan yang punya nilai budaya, yang punya nilai kultural, yang membentuk batin Indonesia. Dan saya katakan kepada diri saya sendiri sebelum saya selesai menjabat amanah sebagai Ketua Umum Satu Pena, 100 buku pilihan ini sudah harus selesai. Saya rencanakan menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, list buku ini sudah disusun. Lalu pelan-pelan dari list ini kita terbitkan kembali dalam bentuk print on demand, tentu dengan berkonsultasi dengan ahli warisnya. Akan kita katakan, Bapak dan Ibu sekalian, ini buku-buku yang dikarang oleh kakek atau buyut ibu, begitu besar efeknya, pengaruhnya bagi batin Indonesia. Karena itu izinkanlah kami menerbitkannya kembali, karena generasi sekarang perlu juga diberikan akses untuk berdialog kepada renungan-renungan yang begitu gemilang sejak zaman dulu.
Nah, kami sendiri di Satu Pena sudah mengedarkan list di berbagai WA group yang isinya para penulis. List ini kira-kira meminta pandangan mereka, teman-teman sekalian. Silakan teman-teman usulkan, menurut teman-teman buku apakah yang layak untuk kita terbitkan kembali dalam print on demand oleh Satu Pena, buku fiksi ataupun non-fiksi, ataupun biografi yang membentuk Indonesia sejak era kolonial. List itu sudah kami edarkan, dan saya dapatkan feedback ada sejumlah lebih dari 200 buku. Nanti akan dibentuk tim ahli, menyeleksi semua buku yang sudah diusulkan itu, untuk menjadi 100 saja, dan juga ditambahkan juga mungkin dengan judul-judul lain yang belum masuk dalam usulan itu. Bayangan saya, dalam list 100 buku itu nanti ada buku-buku di sana, ini buku karangan Bung Karno di bawah bendera revolusi. Karangan Hatta juga di sini, Demokrasi Kita, juga dari Sultan Syahrir, Renungan Indonesia, Akal Kini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini buku-buku yang minta ampun berpengaruh membentuk Indonesia. Kadang kita kalau merenungkan tentang the founding father dan the founding mother zaman itu, betapa politisi zaman itu juga seorang pemikir. Bung Karno itu di samping seorang politisi, ia juga seorang pemikir. Di samping ia seorang pemimpin, ia juga seorang penulis. Sama dengan Hatta, sama dengan Sultan Syahrir, sama dengan R. Kartini. Inilah tipologi pemimpin penulis, pemimpin pemikir, pejuang penulis, pejuang pemikir. Dan kita pun rindu kembali dengan sosok itu, menemukan pemimpin yang juga seorang pemikir, bahkan ia rumuskan pikiran-pikirannya dalam bentuk buku. Di samping buku-buku non-fiksi, kita pun juga akan menerbitkan buku-buku fiksi. Misalnya, udah pasti ini masuk dalam list, buku Hari Anwar, Rendra, Blues untuk Boni, Takdir Alisabana, Layar Terkembang, Multatuli, Maksa Fular, juga Pramudia dan Tatur, Bumi Manusia. Karya-karya Pram ini kita tahu di tahun 80-an sempat dilarang karena gelora politik masa itu, tapi zaman sudah berubah. Sekarang ini dilarang-melarang, karena apa pula gunanya kita melarang buku? Telah datang revolusi informasi, teknologi yang begitu canggihnya, yang tak lagi bisa dihalau oleh intelijen manapun. Percuma kita melarang buku di masa kini, karena buku itu akan menyelinap kita dapati melalui medium-medium internet di luar sana. Soal buku Pram, saya punya kenangan yang mengharukan. Seorang sahabat, gara-gara ia mengkoleksi buku Pram, mendiskusikan buku Pramudia Anantatur ini, gara-gara itu ia dipenjara 8 tahun. Itu terjadi di tahun 80-an. Gara-gara ia mendiskusikan buku Pram, ia dipenjara 8 tahun. Lalu di era reformasi, ia sudah bebas. Ia datang ke toko buku Gramedia, dan dia lihat di pojok sana buku Pram, Bumi Manusia, dan dia ketawa. Gara-gara buku ini saya dipenjara 8 tahun. Sekarang buku ini bebas dijual belikan. Publik luas dapat memilikinya, mendiskusikannya dari pagi sampai malam. Tak ada hukuman apa-apa. Betapa absurdnya zaman yang berubah. Jadi kita lihat, begitu sejarah kita, pernah ada era satu buku dilarang, bahkan siapa yang memilikinya bisa dipenjara. Berganti era, buku itu bebas diperjualbelikan. Bahkan buku Pram sekarang ini juga sudah menjadi film layar lebar. Ya. Jadi itu situasi kita sekarang ini. Kita beruntung, dan saya pun juga beruntung,
menjadi ketua umum dari satu persatuan penulis Indonesia di era ketika kebebasan sedang merekah-merekahnya. Berarti kita pun berada dalam satu kebebasan yang lebih tinggi untuk bisa mengkoleksi dan menerbitkan kembali buku apapun yang kita anggap memang penting dalam membentuk batin Indonesia. Dan tak ada masalah buku itu berada dalam spektrum politik yang begitu luas dari kiri hingga kanan, karena memang begitulah budaya Indonesia, begitulah keberagaman yang ada di Indonesia. Sekali lagi, kembali kita kepada kutipan di awal, jangan mempercayai mereka yang ukuran televisinya di rumah jauh lebih besar ketimbang ukuran rak bukunya. Untuk kasus Indonesia bisa kita lebih detailkan lagi. Jangan meyakini atau mempercayai apapun pandangan mereka tentang Indonesia jika mereka belum membaca setidaknya 5-10 buku minimal dari koleksi yang akan kita buat ini, yaitu 100 buku pilihan yang membentuk batin Indonesia. Jika kita belum membaca minimal 5-10 buku dari koleksi ini, berarti kita belum benar-benar mendalami batin Indonesia, belum benar-benar mengenali batin Indonesia. Dan kita sekali lagi menyambut baik topik minggu ini, betapa pentingnya merawat buku dan menerbitkan buku yang punya nilai-nilai sejarah serta budaya Indonesia. Salam.